ada yang tidak masuk hari ini? Ya, apa? Sebelum pembelajaran saya absen dulu ya. Adinda Putri Kirana, Afisa Yusadana, Amelia Nabila Putri. Ya, sebelum pembelajaran hari ini saya kasih asesmen diagnostik kognitif. Coba sekarang kalian keluarkan HP-nya. Ya, nanti saya kirim linknya lewat grup kelas ya. Coba. Ya. Kalian jawab di situ linknya kalian klik ya. Nah, semuanya sudah melakukan asesmen diagnostik sudah semuanya? Oke, kalau sudah sebelum mengawali pembelajaran mari kita berdiri dulu ya, semuanya berdiri. Ya, kita berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Coba semuanya menghadap ke bawah, ke kanan semua. Semuanya menghadap ke kanan. Tangannya ke pundak semuanya. Jangan keras-keras. Ya, coba dipijat-pijat. Ya, jangan diarah ke kiri. Dipijat-pijat. Ya, ada ke sini semuanya. Ya, kita coba tepuk ya, tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk serang. Ya, tepuk pagi, kalau tepuk pagi tepuknya 1 ya. Kalau tepuk siang 2 ya. Kalau tepuk malam tidak tepuk karena malam waktunya orang tidur, nanti berbagi tetangganya. Oke ya, coba tepuk pagi, tepuk siang, pagi, siang, pagi, siang, 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 pagi, malam. Nah, coba sekali lagi ya. Tepuk siang, tepuk siang, siang, pagi, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya. Ya, semuanya pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pada bab yang sebelumnya yang kemarin kita sudah bahas, yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Ada pertanyaan dari sini, bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin? Ada yang ingat? Apa? Sumber daya alam dibagi menjadi berapa? Apa saja? Ya, sumber daya alam hutan, sumber daya alam kemaritiman, dan juga sumber daya alam tambang. Sumber daya alam hutan contohnya apa saja? Kayu, ada kayu, terus rotan, buah-buahan. Kalau sumber daya alam kemaritiman apa saja? Ikan, apa lagi? Terumbu karang, apa lagi? Udang, apa lagi? Bab terumbu, apa lagi? Ya, yang bisa kita manfaatkan dari kemaritiman, dari laut, dari sungai, dari danau. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Apakah di sekitar lingkungan tempat tinggalmu terdapat potensi sumber daya alam yang baik? Ada. Apa saja? Sebutkan. Sawah, ya sawah. Ya, sungai. Ya, ubi dari
dari sawah. Nah, tambang ya. Kalau di sini di sekitar sini ada penambangan apa di Sungai Berantas? Apa? Penambangan apa? Pasir. Pasir untuk apa? Membangun bangunan. Ya. Sebelum kita membahas tentang penyebab perubahan, ya, penyebab perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia, saya bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, memahami potensi sumber daya alam Indonesia. Yang kedua, menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam Indonesia. Oke, ini penyebab perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ada populasi manusia, yang kedua ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini dieksplorasi terus menerus, itu akan juga mengakibatkan sumber daya alam di lingkungan kita akan semakin menipis, semakin habis, langka. Terus yang ketiga ada pencemaran dan kerusakan lingkungan, itu juga akan merusak, juga akan menghilangkan atau menipiskan sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Kegiatan selanjutnya yaitu kerja kelompok. Silakan kalian berkumpul sesuai kelompok kalian yang sudah saya share di grup kalian, itu berdasarkan gaya belajar kalian. Oke, silakan ya. 4 orang berapa? Ini. Ya, ini adalah kelompok berdasarkan gaya belajar yang sudah saya share di grup sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah kalian jawab tadi pada pertemuan awal tadi. Setelah itu saya bagikan KPD kepada peserta didik untuk dijawab bersama-sama. Sebelum kalian mengerjakan lembaga peserta didik itu, coba kalian lihat video di sini dulu untuk menjawab itu. Coba kerja peserta didik. Ini ada permasalahan sumber daya alam di sekitar kita, yaitu di Kabupaten Kerawang, ya, Jawa Barat sana, tepatnya di Purwasari. Ada ratusan hektar sawah produktif di Purwasari, Karawang, lenyap karena dilibas pembangunan perumahan. Nah, itu ya, dari yang luas, sawahnya luas, tergerus oleh perumahan-perumahan itu, perumahan-perumahan mendirikan rumah di area persawahan. Itu juga akan semakin sedikitnya sumber daya alam dari persawahan, ya.
pada kegiatan selanjutnya, mari kita menjawab LKPD yang sudah saya bagikan per kelompok. Untuk jawab per kelompok ya. Coba di situ kalian bisa melihat dari media yang ada LKS, paket dan juga HP. Tapi juga bisa untuk media pembelajaran. Coba dibuka ya. Jadi kayaknya ada. Coba. Nomor 18. Setelah kalian jawab itu dengan kelompok kalian bisa menggunakan HP, solusinya sudah bisa menggunakan HP ya. Ya, nah, sudah kalian jawab ya itu ya. Ya. Apa yang terlihat tadi karena sumber daya alam pertanian ini salahnya apa? Dari lahan apa ini? Lahan pertanian berubah menjadi ya alih fungsi ya. Ya semuanya sudah selesai kan? Kegiatan selanjutnya yaitu presentasi di depan kelas per kelompok ya. Nanti saya panggil per kelompok atau yang sudah siap itu ya. Yang sudah siap angkat tangan itu ya. Oke, yang sudah siap presentasi coba siapa? Ayo. Oke ya, silakan dan dimulai. Ya semuanya dengarkan dulu, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Satu. Silakan jawab. Satu. Masalah apa yang terlihat dari gambar tersebut? Lahan yang jelas kalau alih fungsi menjadi perumahan. Nomor dua. Mengapa lahan persawahan menjadi alih fungsi? Dari kelompok berapa? Ya, silakan menjelaskan apa yang sudah didiskusikan. Satu. Masalah apa yang terjadi gambar tersebut? Lahan sumber daya pertanian alih fungsi menjadi lahan perumahan. Selanjutnya siapa yang mengajukan pertanyaan silakan. Saya Pak. Ya silakan. Sekarang di situ aja, di situ aja. Apakah solusi yang Anda berikan sudah relevan? Ya. Pertanyaannya, ya, semuanya sudah presentasi. Dapat saya simpulkan ya, saya cari jalan keluar dari tadi yang Anda berikan, solusi yang Anda berikan dari permasalahan dari lahan pertanian berubah menjadi lahan perumahan itu akan menyebabkan berkurangnya atau menipisnya pasokan sumber daya alam di sekitar kita ya. Maka dari itu sebagai kalian jangan boros-boros untuk memakai sumber daya alam. Selain itu kalian juga harus memikirkan efek samping kalau kalian memakai sumber daya alam tersebut. Kesimpulannya yaitu kalian harus bisa
menjaga lingkungan sekitar, harus bisa menjaga sumber daya alam di sekitar. Ya, kalau menggunakan sumber daya alam harus hemat, tidak boleh berlebihan. Oke. Kajian selanjutnya yaitu ayo latihan, coba dikeluarkan bukunya, ditulis. Ya. Oke. Coba nanti ada pertanyaan di sini kalian jawab di buku tulis. Oke. Nah. Pertanyaannya yang nomor 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui di Indonesia adalah dijawab di buku tulis. Ada jawab C. Apakah A, B, C atau D? Nah. Sudah? Ya kan sudah. Kita buka jawabannya. Yang benar adalah ya, yang benar adalah panas bumi. Yang terakhir, terima kasih sudah bekerja sama antar kelompok, sudah menjawab pertanyaan dari yang saya berikan, dari LKPP yang sudah saya berikan, dan terima kasih kepada semua yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Contohnya Ara ya tadi yang sudah memberikan pertanyaan dari kelompok 2. Oke, terus motivasinya untuk kalian jangan pernah bosan-bosan untuk belajar ya. Karena belajar di waktu kecil seakan-akan kalian mengukir di atas batu. Jika kalian belajar di waktu tua seakan-akan kalian melukis di atas air. Terus selanjutnya mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita semuanya diberikan kesabaran untuk menuntut ilmu, baik itu yang akademis maupun non akademis. Oke, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Ya.